Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya, Dwi Santoso dalam live sharing menulis. Eh, Seperti biasa teman-teman, sebelum kita memulai live kali ini, saya akan memberikan kesempatan ya teman-teman yang ingin bertanya mengenai dunia tulis menulis untuk dapat menanyakan kepada saya apapun di kolom komentar ya teman-teman, apa yang ingin teman-teman tahu mengenai dunia tulis menulis. Kemudian nanti saya akan jawab ke teman-temannya. Kemudian setelah saya jawab, teman-teman sudah merasa jawaban tersebut memenuhi keinginan teman-teman, baru saya lanjutkan untuk membahas topik selanjutnya di live kali ini ya teman-teman ya. Eh, tapi kalau memang teman-teman merasa belum ditanyakan, nggak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman ikuti saja live saya dan jika teman-teman nanti ada yang ingin ditanyakan, begitu teman-teman teringat sesuatu untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, teman-teman langsung menanyakan aja ya di kolom komentar, nggak usah ragu. Nanti saya akan langsung jawab teman-teman. Jadi saya tidak akan menunggu sampai live saya ini selesai baru saya jawab, tapi begitu teman-teman tanya, saya akan jawab dan semoga bisa memenuhi keinginan teman-teman ya tentang jawab pertanyaan yang teman-teman tanyakan gitu. Jadi karena itu kita mulai aja teman-temannya untuk topik kali ini. Dan teman-teman jika ada yang ditanyakan nanti di tengah saya menjelaskan, teman-teman bisa menanyakannya langsung melalui kolom komentar ya. Nah kali ini seperti melanjutkan kemarin teman-teman, kalau kemarin kan kita membahas tema live mengenai bagaimana kita membuat suatu tulisan ini ya apa namanya bagaimana kita mengembangkan sebuah cerpen menjadi sebuah novel ya, yaitu kan sebagian juga sudah saya tayangkan cuplikan live-nya di dua VT saya ya, yang sudah saya upload. Mudah-mudahan teman-teman masuk ya ke teman-teman video tersebut di beranda teman-teman sehingga teman-teman bisa lihat gitu. Dan kalaupun belum, mungkin teman-teman bisa follow akun saya sehingga setiap cuplikan dari live saya ini mengenai dunia tulis menulis yang nanti akan saya buat sekitar 6 sampai 7 cuplikan itu akan saya tampilkan di uh, video saya, akan saya upload, yaitu teman-teman bisa mendapatkan video saya ya. Kalau teman-teman sudah follow, kemungkinan besar video yang saya upload itu akan masuk juga ke beranda teman-teman gitu. Nah, demikian teman-teman selamat bergabung ke Patko Cafe ya. Kita saat ini baru akan memulai topik mengenai dunia tulis menulis, melanjutkan yang kemarin ya, bagaimana kita membuat sebuah novel dengan berbagai alternatif tanpa kita harus benar-benar membuat novel itu dari awal ya. Karena kalau kita membuat novel dari awal, mungkin problemnya adalah kita sudah tanda petik minder duluan ya, karena kita kan benar-benar harus memikirkan dari nol ya. Ibarat kita bangun rumah, kita harus benar-benar membuat perencanaan desain rumahnya sampai dengan membangun rumahnya gitu. Sementara kalau ada banyak cara, kita tidak perlu harus membangun rumah itu dari perencanaan, tapi kita tinggal mengembangkan rumah yang sudah ada gitu. Ibaratnya kita beli rumah sudah jadi, kemudian baru kita renovasi. Nah itu lebih mudah ya bagi kita untuk memiliki rumah sesuai keinginan kita. Demikian pula ketika kita menulis sebuah novel, jika kita bisa memodifikasi dari hal yang sudah ada, baik itu kita menulis memoir, yang saya sudah jelaskan kemarin-kemarin ya, bagaimana kita mengembangkan, mengkonversi cerpen dikembangkan menjadi sebuah novel, ataupun juga kita punya beberapa cerita pendek yang satu tema dan itu bisa digabungkan satu menjadi novel, tentu itu akan mudah bagi kita untuk dapat membuat novel yang sesuai dengan keinginan kita, kan tetapi juga tidak terlalu sulit ya dalam membuatnya karena kita tidak benar-benar harus membangun novel itu dari nol ya, kecuali kalau teman-teman mungkin sudah pernah membuat novel, teman-teman mungkin akan lebih mudah membangun novel itu dari nol ya. Dan ya seperti saya jelaskan, novel saya ini novel pertama saya yang menggapai takdir cinta ini pun saya buat dengan cara saya menggabungkan, saya sudah buat beberapa cerpen mengenai kisah cinta Adi ya, tokoh utama dari cerpen saya itu ada sekitar 7 kisah cinta dia ya kan, dari mulai cinta monyet lah sampai cinta sejati akhirnya dia menikah dengan cinta sejatinya. Itu saya akhirnya 7 novel itu saya jadikan satu menjadi sebuah novel ya, karena cerita pendek tersebut kan saling berkaitan, ceritanya mengenai satu tokoh Adi kan, sehingga saya lebih mudah untuk mengolahnya menjadi sebuah novel gitu. Nah ketika saya sudah berhasil membuat satu novel dengan cara saya menggabungkan ataupun mengkompilasi cerita pendek saya yang satu tema menjadi sebuah novel, ya saya lebih pede sehingga akhirnya saya melanjutkan dengan novel-novel berikutnya. Yang novel saya yang kedua, Merawat Takdir, Merawat Cinta ini adalah lanjutan dari novel yang ini, di mana kisah cinta Adi yang terakhir dengan Santi ya, maaf dengan Indah. Nah itu dia mereka menikah kan. Akhirnya novel kedua adalah kisah cinta
dalam kehidupan pernikahan mereka. Dan setelah itulah mengalir ya teman-teman, saya 7 atau 8 novel setelah itu saya tulis, ya karena saya sudah pede pertama kali menulis novel yang dengan cara yang lebih mudah ya teman-teman ya, itu ya tadi dengan cara mengkompilasi ataupun menggabungkan beberapa cerpen saya yang satu tema menjadi satu cerpen, menjadi satu novel ya teman-teman yang tergabung dalam satu buku gitu. Nah, sekarang saya memberi kesempatan lagi teman-teman, saya terpikir tadi barusan ketika saya mencari ide untuk membahas pembahasan live kali ini, apalagi ya cara teman-teman tuh bisa membuat sebuah novel tanpa teman-teman harus membangun novel itu dari nol ya, tanpa teman-teman harus membangun novel itu benar-benar menggali dari ide yang paling dasar, ide yang paling intinya, sampai kemudian mengembangkannya, kemudian mengembangkan karakternya, tokoh-tokohnya, mengembangkan alur cerita, mengembangkan konflik, mengembangkan klimaks cerita, sampai dengan akhirnya ke resolusi ya, penyelesaian cerita ya. Belum lagi teman-teman harus membuat latar belakang dari novel tersebut ya. Latar belakang tempat, latar belakang peristiwa, latar belakang perkembangan emosional, sampai dengan perkembangan emosi, perkembangan kepribadian, perkembangan apa namanya status dari setiap tokoh karakter utama ya, itu tentu akan relatif rumit ya teman-temannya untuk mengembangkan seperti itu. Dan kalau teman-teman mungkin belum yakin untuk bisa membuat sebuah novel dan khawatir ketika teman-teman langsung membuat novel itu dari awal, dari nol, dan khawatir di tengah jalan itu mangkrak ya, seperti banyak kita lihat gedung-gedung yang sekarang dibangun mangkrak kan di tengah jalan kan, itu tentu teman-teman menjadi tanda petik down ya, teman-teman menjadi tidak percaya diri untuk membuat sebuah novel, dan pada akhirnya ya teman-teman tidak akan menyelesaikan novel tersebut, sampai akhirnya tidak akan membuat novel-novel berikutnya ya gitu. Jadi teman-teman, saya kemarin sudah menjelaskan beberapa cara terkait dengan hal tersebut, dan sekarang saya menemukan lagi teman-teman satu cara baru yang bisa teman-teman itu membuat sebuah novel tanpa memulai dari awal. Dan itu akan memudahkan teman-teman membuat suatu novel, dan ketika itu sudah selesai, seperti pengalaman saya ketika menulis novel ini untuk pertama kalinya, ya selanjutnya ide itu akan mengalir dengan baik ya, walaupun selanjutnya saya membuat novel ini merawat cinta, dan novel-novel selanjutnya tuh benar-benar novel yang dari nol ya, bukan seperti yang ini novel pertama saya yang saya menggabungkan mengkompilasi cerpen-cerpen saya jadi satu novel gitu. Jadi itu teman-teman ya, perlunya kita membuat sebuah novel di awal dengan cara tanda petik yang mudah pada novel pertama kita, sehingga ketika kita sudah berhasil menulisnya, sudah berhasil menyelesaikannya, bahkan sudah berhasil menerbitkannya, itu membuat kita lebih pede untuk buat novel berikutnya, dan selanjutnya kita lepas dari ketergantungan cara-cara tanda petik, cara-cara mudah, cara-cara tanda petik instan untuk membuat suatu novel tanpa harus membangun benar-benar dari nol gitu ya teman-teman. Nah, jadi kurang lebih itu sih teman-teman gambaran yang akan kita bahas mengenai topik kali ini ya, melanjutkan topik-topik sebelumnya, yaitu bagaimana kita membuat sebuah novel tanpa harus dari nol ya, sehingga akan lebih memudahkan langkah kita. Dan ini cara ini baik untuk seorang novelis pemula ya, yang belum pernah menulis, mungkin selama ini hanya menulis cerita pendek, ingin meningkatkan jam terbangnya menjadi menulis juga novel, dan tapi tidak berani ya. Nah karena itu ya ini saya untuk kali ini saya akan membahas cara yang lain lagi ya daripada cara-cara sebelumnya, yaitu bagaimana teman-teman menulis sebuah novel tanpa harus mulai dari nol ya. Nah, mungkin tanpa berpanjang-panjang teman-temannya, saya akan kasih judul dari topik ataupun tema pembahasan live kita kali ini, yang itu yang tadi intinya adalah membuat teman-teman lebih yakin bisa untuk menulis novel teman-teman untuk pertama kalinya ya, tanpa takut nanti akan macet di tengah jalan, takut akan mangkrak di tengah jalan, ataupun takut novel itu tidak jadi gitu, sehingga ya menjadi suatu karya yang terbengkalai ataupun sia-sia ya gitu teman. Nah, judul untuk pembahasan live kita kali ini yang akan kita bahas itu adalah yang pertama ya apa ya, itu adalah bagaimana kita membuat ataupun mengadaptasi sebuah novel klasik ya, novel sastra klasik itu menjadi sebuah novel yang kekinian gitu ya. Artinya di sini kita sudah sangat dimudahkan. Misal ya, saya kasih contoh, teman-teman mengadaptasi novel Romeo dan Juliet lah. Itu kan Romeo dan Juliet itu karya sastra klasik sekali ya. Apa namanya, dari apa yang telah ditulis mungkin 200 tahun yang lalu gitu. Akan tetapi teman-teman pasti lihat lah sekarang banyak karya-karya novel atau bahkan sudah difilmkan yang mengadaptasi, mengambil inspirasi dari
kisah dari Shakespeare tersebut ya, Romeo dan Juliet ya. Itu banyak cerita, ya intinya kan Romeo dan Juliet itu adalah kisah cinta antara seorang pria dan seorang wanita yang mereka menghadapi kendala karena keluarga mereka itu adalah keluarga yang bermusuhan ya. Kalau di cerita aslinya kan yang dari Shakespeare itu mereka keluarga mafia ya di Italia, jadi dan mereka saling bersaing gitu sehingga eh, cinta kasih mereka, cinta tulus mereka itu tertolak ya karena bukan karena alasan yang lain-lain, tapi semata-mata karena pertentangan keluarga mereka. Nah, kemudian kan diadaptasi lah ke dalam cerita sekarang mungkin banyak misalnya kisah-kisah kisah cinta seorang laki-laki dan wanita yang orang tuanya saling bersaing secara bisnis misalnya ya mungkin kalau ini kan disamarkan kalau kemarin kan kalau yang di Italia itu yang Shakespeare keluarga mafia, kalau dia keluarga pebisnis lah. Nah, pebisnis itu mungkin satu industri dan mereka saling bersaing misalnya itu diadaptasi seperti itu gitu. Dan mungkin kalau zaman dulu ya kalau kita baca Shakespeare klasik, mungkin saya yakin Gen Z ataupun Gen Alpha bahkan mungkin Gen X sekalipun mungkin tidak jarang yang tertarik membaca Shakespeare yang asli ya di mana kisah-kisahnya sangat-sangat klasik ya karena memang mengambil latar belakang kisah tahun 1800-an atau 1700-an lah gitu. Mungkin generasi X ataupun generasi baby boomers masih mau ya baca ya kayak karena mungkin ya mereka masih mau membaca karya-karya klasik gitu. Sementara generasi X ke sampai sekarang X, Z, generasi Y, ya, Z dan apalagi Alpha ya tentu malas kan membaca kisah dari Shakespeare ya yang berjudul Romeo dan Juliet tadi ya dalam versi aslinya gitu. Nah, sementara eh, kisah itu mungkin menarik gitu kalau si pembacanya tuh mau membacanya gitu. Dan banyak juga value ataupun nilai-nilai yang dapat ditangkap oleh pembaca yang mungkin akan bermanfaat bagi hidup pembaca ya, mungkin menjadi motivasi ataupun juga menjadi inspirasi bagi pembaca gitu. Nah, karena itu agar novel Romeo dan Juliet tadi itu bisa diterima oleh kalangan milenial dan mereka mau membacanya ya tentu harus ada adaptasi ya. Artinya kita tidak bisa mentah-mentah kalangan generasi milenial suruh baca kisah Shakespeare yang asli ya yang mengenai Romeo dan Juliet gitu. Ya mungkin kalau yang gen Z ataupun juga gen Y ataupun bahkan gen Alpha yang kuliahnya di Fakultas Sastra mungkin masih mau ya baca karya asli gitu. Akan tetapi di luar itu saya rasa nggak mau ya kecuali ya teman-teman ada catatannya itu karya tersebut diadaptasi dengan situasi sekarang gitu. Mungkin ya situasi sekarang ya mungkin teknologi gadget, nah, misalnya di situ ada ceritanya mungkin mereka pergi kemana-mana dengan dengan mobil mewah gitu ya, nggak seperti dulu mungkin dengan kereta kuda gitu misalnya, ataupun juga adanya gadget, ataupun juga mungkin ya komunikasinya tidak harus surat-suratan, mungkin dengan cara diam-diam ya, ya bisa lewat WhatsApp, sekarang kan ada WhatsApp gitu, ataupun juga bahkan mungkin dengan telepon satelit kalau misalnya mereka sedang berada di luar area misalnya ya karena misalnya si wanita itu dipisahkan dari si pria itu oleh keluarganya dan ditempatkan di pulau terasing misal ya dibuat cerita seperti itu kan masih ada telepon satelit yang bisa menembus kebuntuan sinyal gitu ya. Jadi itu teman-teman mengapa mengadaptasi sebuah karya sastra klasik yang sebetulnya itu secara nilai sastranya tinggi kemudian juga mempunyai value-value, nilai-nilai, pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penulisnya dan itu sangat penting dan juga tetap relevan di segala zaman, tapi bisa diterima oleh pembaca di zaman saat ini gitu. Nah makanya perlu diadaptasi ya, disesuaikan dengan situasi sekarang, latar belakangnya diubah, kemudian juga mungkin teknologi yang dipergunakan diubah, cara berdialog, cara berkomunikasinya diubah, kemudian juga ada pengubahan-pengubahan pola pikir, pengubahan-pengubahan rutinitas aktivitas yang dijalani gitu, tanpa harus merubah inti dari isi ceritanya, termasuk juga tokoh-tokoh utamanya itu tidak dirubah ya, hanya mungkin disesuaikan gitu. Jadi misalnya kalau dulu kan cerita Romeo dan Juliet ya hanya cerita ya zaman dulu mungkin kan strata sosial itu sangat penting ya sehingga ya nggak mungkin Romeo atau Juliet punya sahabat dari berbagai kalangan gitu ya. Kalau zaman sekarang kan sebagaimana
seperti apapun strata sosial, pasti setiap orang itu punya sahabat ya, dan bisa jadi sahabat tersebut itu dari kalangan yang berbeda, baik dari sisi status sosialnya ataupun juga mungkin dari sisi etnisnya, dari sisi sukunya, dari sisi kebiasaannya, dari sisi mungkin juga latar belakang keluarganya yang bisa jadi berbeda ya. Jadi ya itu teman-teman, kalau kita membuat sebuah adaptasi novel klasik menjadi modern ya, kita bisa tambahkan karakter-karakter ataupun juga tokoh-tokoh utama ataupun tokoh pendukung, terutama ya kalau tokoh utama sih nggak boleh dirubah ya, tetap harus harus menggunakan tokoh utama yang lama, tapi tokoh-tokoh pendukung ataupun tokoh-tokoh pelengkap, tokoh-tokoh figurannya itu bisa kita tambahkan sehingga ya lebih relevan dengan situasi saat ini dan juga lebih kaya ya ceritanya bisa dibuat lebih menarik dan mungkin unsur-unsur dramatisasinya, unsur-unsur eh, apa namanya, unsur-unsur emosionalnya itu lebih bisa diaduk-aduk ya, nggak seperti karya penulis yang sebelumnya yang mungkin yang relatif ya karya klasik itu kan mungkin eh, ya beda lah cara mengaduk-aduk emosi generasi tahun 1800-an dengan generasi tahun 2000-an kan teman-teman ya itu. Jadi itu teman-temannya pengantar bahwa kita bisa membuat sebuah novel kontemporer, novel yang saat ini dengan mengadaptasi novel yang klasik ya. Klasik itu tidak harus itu tadi saya cerita apa namanya Julian Romeo ya yang tahun 1800-an mungkin 1700-an bisa jadi itu hanya berapa puluh tahun yang lalu misalnya tahun 1990, 1980 ya 40-50 tahun yang lalu itu dia masuk bisa kita anggap sastra klasik yang situasinya tentu beda ya dengan situasi sekarang dan itu bisa diadaptasi dengan situasi sekarang gitu teman-teman. Jadi itu ya teman-temannya apa namanya kita bisa membuat sebuah novel dengan kita mengadaptasi novel sastra klasik yang ratusan tahun yang lalu ataupun juga puluh tahun yang lalu telah ditulis dan mungkin sudah kurang relevan kalau dibaca dengan status sekarang dan juga pembaca di generasi sekarang mungkin juga sudah tidak mau membacanya lagi. Sementara novel itu sebetulnya novel yang berkualitas, novel itu mempunyai nilai-nilai pesan-pesan moral, mempunyai apa namanya tema-tema yang menarik dan juga bisa bermanfaat, bisa mencerahkan pembacanya, yaitu bisa diadaptasi dengan situasi sekarang dan itu akan bisa diterima dibaca oleh pembaca saat ini ya. Itu pun juga adalah praktek yang normal sih teman-teman. Artinya terutama di luar negeri ya itu sudah praktek yang umum ya mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian gitu. Jadi itu tidak termasuk dalam kategori misalnya membaca, tidak masuk kategori plagiat sepanjang memenuhi alur-alur koridor ya, termasuk nanti saya jelaskan mengenai hak ciptanya ataupun juga mengenai hal-hal yang terkait dengan hukum dari mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel yang kekinian ya, novel yang apa namanya berlatar belakang situasi saat ini gitu. Nah, jadi nggak usah khawatir teman-teman ketika teman-teman tertarik untuk misalnya teman-teman suka nih pernah membaca suatu karya sastra klasik yang menurut teman-teman bagus ya, ya tidak harus Romeo and Juliet ya teman-teman masih banyak karya klasik luar ataupun karya klasik kita di dalam negeri yang menarik untuk ditulis ulang gitu ya. Misalnya ya macam-macam lah. Kisah Siti Nurbaya pun yang di zaman modern ini pun juga masih ada ya teman-temannya perjodohan pun masih ada ya walaupun mungkin bentuknya ya tidak se ekstrim Siti Nurbaya misalnya tapi kan itu bisa teman-teman buat itu menjadi suatu novel kekinian dari Siti Nurbaya dan itu bisa diadaptasi dan bisa lebih menarik dibaca oleh kalangan milenial ya saya pikir mungkin 1% 2% saja dari keseluruhan milenial yang mau baca novel Siti Nurbaya misalnya pun kalau misalnya mau melihat ya berapa tahun yang lalu ya 20 tahun yang lalu kalau nggak salah TVRI itu pernah buat itu sinetron mengenai Siti Nurbaya ya. Diputar sekalipun dibayar lah ini bercanda ya teman-teman ya. Dibayar sekalipun belum tentu generasi Gen Z ataupun Gen Alpha tuh mau nonton seri dari sebuah apa namanya sinetron Siti Nurbaya yang dibuat 20 tahun yang lalu gitu apalagi baca novel Siti Nurbayanya ya mungkin sudah itu adalah dianggap hukuman oleh seseorang Gen Z, Gen Alpha jika mereka harus baca sampai habis apa namanya sebuah novel Siti Nurbaya misalnya. Jadi ya itu sih teman-teman itu adalah praktek umumnya nggak usah khawatir di luar negeri di Indonesia pun juga sudah ya walaupun tidak sebanyak di luar negeri ya di barat ya tapi sudah cukup adalah beberapa novel klasik yang diadaptasi menjadi novel modern gitu sehingga
yaitu terbuka sih teman-teman jika ingin membuat sebuah novel atau mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian, itu kemungkinannya sangat memungkinkan ya, karena itu sudah praktek yang umum, bukan tanda petik, bukan suatu aib bagi seorang penulis untuk menulis sebuah novel berdasarkan mengadaptasi dari sebuah novel sastra klasik ya, termasuk novel sastra klasik yang terkenal dulunya itu bisa kita angkat menjadi sebuah novel kekinian. Dan jika teman-teman bisa mengolahnya dengan baik, nanti saya akan jelaskan metode-metodenya, cara-caranya, tips-tipsnya untuk mengolah sebuah novel sastra klasik menjadi novel kekinian yang baik, yang berkualitas. Ya teman-teman jika dapat mengolahnya dengan baik, menghasilkan karya novel kekinian yang berkualitas, ya kemungkinan besar novel itu bisa diterima oleh kalangan saat ini ya, kalangan milenial ya, sehingga ya ya bisa mendapatkan pasar juga gitu. Jadi ya tentu ya tadi ya nanti saya akan jelaskan mengenai hal-hal terkait dengan hak cipta ataupun copyright dari teman-teman melakukan adaptasi novel tersebut gitu ya. Nah itu ya teman-teman sekedar pengantar ya, mungkin sekitar udah 15 menit ya kita hanya buat pengantar ini ya, sekedar untuk meyakinkan teman-teman bahwa apa yang akan saya jelaskan pada live kali ini itu adalah sesuatu hal yang pertama legal, yang kedua juga adalah suatu itu bukan membuat karya sastra yang tanda petik yang buruk ya, tetap teman-teman bisa membuat karya sastra yang menarik, yang berkualitas, bahkan bisa jadi itu suatu karya sastra yang mempunyai nilai sastra yang tinggi, walaupun itu tanda petik hanya mengadaptasi dari sebuah novel karya sastra klasik ya. Jadi itu teman-teman pengantar dari saya mengenai bagaimana teman-teman mengadaptasi sebuah novel yang bertema sastra klasik itu menjadi sebuah novel yang kekinian ya, tentu dengan perubahan-perubahan yang harus dilakukan gitu. Nah, sekarang kita pertama kali kita bahas dulu aspek-aspek apa saja yang perlu kita harus perhatikan ketika kita akan membuat ataupun mengadaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi sebuah novel kekinian gitu, dengan situasi yang relevan, situasi yang sesuai dengan situasi kekinian saat ini ya teman-teman ya. Yang pertama adalah relevansi sosial dan budaya ya. Jadi misalnya teman-teman kan pasti ketika ingin membuat mengadaptasi sebuah novel yang apa namanya yang novel klasik ya ke saat ini, teman-teman pasti harus akan memasukkan hal-hal yang baru ya, misalnya teknologi, kemudian menambahkan isu-isu yang ada saat ini, entah isu gender, isu-isu perubahan lingkungan, kemudian juga isu-isu yang lain ya. Nah, ketika teman-teman ingin menambahkan apa namanya perkembangan zaman saat ini ataupun juga isu-isu yang relevan dengan saat ini, teman-teman harus pastikan bahwa itu ada relevan juga dengan isu-isu yang ada di dalam novel sastra klasik yang ini teman-teman adaptasi ya. Ini contohnya misalnya, kalau tadi saya bilang ini ya teman-temannya, tadi Romeo and Juliet ya. Romeo and Juliet kan adalah kisah cinta yang terhalang istilahnya begitu ya oleh keluarga. Nah itu kan ya relevan ya, jadi topiknya relevan saat ini pun juga masih ada seperti itu juga gitu. Pun kalaupun itu adalah masalah persaingan orang tua, itu juga masih relevan teman-temannya, karena ya persaingannya mungkin tidak seperti persaingan dulu ya. Kalau di Romeo and Juliet kan persaingan antar mafia ya, itu sifatnya kelas khusus ya. Di negara lain mungkin tidak bisa kita apa namanya agak susah kita menerapkan seperti itu. Nah, kalau kita sesuaikan dengan misal di Indonesia dengan situasi saat ini ya, kita bisa bicara misalnya persaingan ini ya, persaingan bisnis misalnya kan, ya istilahnya mereka perusahaan yang saling bersaing dalam satu industri ya, orang tuanya tentu tidak mau apa namanya anak mereka itu saling berpacaran ya, karena mungkin ada kekhawatiran bahwa itu adalah hanya sekedar upaya dari satu pihak, entah yang wanita ataupun pria, untuk mencuri ide, mencuri rahasia bisnis, ataupun kalau itu terkait dengan penemuan-penemuan yang sangat eksklusif dimiliki oleh satu perusahaan, untuk mencuri ide-ide baru, penemuan produk baru. Nah, itu kan bisa dibuat seperti itu, kan berarti relevan ya teman-teman ya. Kalau dulu bicara mungkin masalah ya itulah ya, lahan bisnis tertentu ya, kalau Romeo and Juliet lahan bisnis dari para mafia, yang mungkin kalau jabat diadaptasi dengan novel sekarang itu terkait dengan misalnya persaingan bisnis ya, persaingan mencuri rahasia perusahaan, mencuri rahasia penemuan produk baru. Nah, itu sehingga ya apa namanya, ketika teman-teman mengangkat mengadaptasi novel Romeo and Juliet tadi, itu masih relevan dengan situasi sekarang ya, karena teman-teman
bisa merelevankannya, menyesuaikannya dengan isu-isu, ide-ide, ataupun juga hal-hal yang terjadi di zaman sekarang gitu, berdasarkan apa yang terjadi di zaman dulu, yaitu sekedar gambaran teman-teman. Nah, kemudian contoh novel lain yang di luar negeri ya, yang berhasil menerapkan, menyesuaikan relevansi ataupun juga kesesuaian sosial budaya dari zaman dahulu yang kemudian disesuaikan dengan situasi sekarang, itu misalnya novel Pride and Prejudice ya, dari Jane Austen ya. Nah, ini ceritanya itu kan terkait dengan kisah cinta ya. Nah, karakternya itu ya, ya kalau zaman dulu kan pasti kisah cinta ya, itu ya kisah cinta offline lah istilahnya ya, pasti ya ketemu ya, paling banter pakai surat-suratan gitu, ataupun mereka bertemu langsung. Nah, kalau sekarang kan zaman online ya, kita bisa aja misalnya kisah cinta orang yang saling tidak mengenal itu bisa melalui dating online ya. Nah, jadi mungkin kalau zaman dulu dating dalam novel Pride and Prejudice itu ya dating ya, mereka ada inilah blind dating lah ya, artinya kencan yang mereka tidak saling kenal sebelumnya itu ya harus bertemu langsung ya. Ya entah bertemu di restoran, di kafe atau di mana gitu. Nah, kalau sekarang ya itu bisa diadaptasi, direlevansikan dengan situasi sosial budaya saat ini, yaitu di mana dating itu bisa lewat juga online ya teman-teman, jadi juga harus bertemu langsung gitu. Nah, jadi itu teman-teman, aspek yang pertama yang teman-teman harus perhatikan ketika teman-teman ingin membuat sebuah adaptasi dari novel klasik, sastra klasik ke novel yang menjadi novel kekinian, ya teman-teman harus adanya relevansi sosial dan budaya ya, di mana apa yang terjadi dulu tuh bisa juga dilakukan dengan sekarang, tentu dengan cara yang berbeda ya, karena zamannya sudah berbeda, teknologinya sudah berbeda gitu. Itu yang pertama teman-teman harus pastikan adanya relevansi sosial dan budaya ketika teman-teman ingin mengadaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi novel kekinian gitu. Yang kedua adalah yang teman-teman harus perhatikan, aspek berikutnya adalah diversifikasi karakter ya teman-teman. Nah, karakter itu kan adalah tokoh ya, tokoh dari novel tersebut gitu. Terutama adalah tokoh utama ya, tadi saya sudah jelaskan, yang tidak boleh dirubah dari sebuah novel novel sastra klasik yang diadaptasi menjadi novel kekinian itu adalah terkait dengan ini ya teman-teman, terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan penokohan utamanya ya. Jadi karakter utama, tokoh utama itu tidak boleh dirubah, tidak boleh diganti ya. Yang bisa dilakukan adalah diversifikasi karakter, artinya menambahkan tokoh-tokoh baru gitu di dalam novel adaptasi tadi gitu ya. Tokoh-tokohnya tentu bukan tokoh utama ya, karena tokoh utama itu harus tetap sama gitu. Yang ditambahkan bisa jadi tokoh pendukung ya. Tadi saya kasih contoh lah, kisah Romeo dan Juliet. Kalau mereka kan itu setahu saya hanya cerita mereka berdua kan, tidak ada ya, bisa dibilang tidak ada peran sahabat-sahabat mereka gitu. Sementara kalau persahabatan zaman sekarang, di kehidupan modern saat ini ada sesuatu hal yang sangat umum ya, sangat lumrah lah kita punya sahabat gitu. Nah, jadi ya bisa aja ditambahkan ketika mengadaptasi Romeo and Juliet dalam sebuah novel yang relevan dengan kehidupan saat ini, ya kita bisa menambahkan karakter-karakter sahabat ya, baik-baik sahabat dari si Romeo tadi ataupun sahabat dari Juliet tadi. Dan sahabat itu pula mempengaruhi kehidupan, mempengaruhi pandangan si Romeo dan Juliet tadi mengenai kisah cinta mereka ya, dengan adanya halangan-halangan dari orang tua. Misalnya, sahabat-sahabat tadi bisa memberikan saran-saran untuk bisa mensiasati larangan orang tua mereka untuk tidak bertemu gitu, ataupun juga ya setidaknya mungkin kalau orang tuanya misalnya memproteksi dengan tidak membolehkan komunikasi online si wanita dengan si pria, mungkin bisa teman-temannya meminjamkan gadgetnya, fasilitas komunikasinya untuk komunikasi mereka berdua. Jadi bisa ditambahkan seperti itu sih teman-teman. Nah, tentu juga ya penambahan karakter tambahan tadi itu tidak hanya sekedar misalnya menambahkan sahabat, tapi mungkin sahabatnya itu adalah ya, karena sekarang kan kita ini ya teman-temannya, hubungan antar manusia, interaksi antar manusia cair ya. Artinya bisa aja dari berbagai suku bangsa, berbagai etnis, bisa jadi juga berbagai tingkat strata sosial. Nah itu ya, jadi bisa jadi kita buat sahabat-sahabat dari Romeo dan juga sahabat-sahabat dari si Juliet tadi itu adalah orang dari berbagai kalangan ya, dari berbagai suku, berbagai etnis, berbagai tingkat pendidikan, ataupun juga bahkan berbagai strata sosial. Jadi semakin kaya ataupun semakin banyak tokoh karakter, tokoh pendukung yang kita tambahkan yang itu beragam, itu akan membuat cerita
adaptasi yang kita buat tuh lebih relevan dengan suatu saat ini dan bahkan bisa jadi jauh lebih menarik daripada ketika kita membuat daripada kisah aslinya dari novel kayak sastra klasik tadi gitu. Nah, itu teman-teman ya diversifikasi karakter yang bisa dilakukan ketika kita ingin mengadaptasi sebuah novel karya sastra klasik menjadi novel karya adaptasi ya sesuai dengan zaman kekinian ya teman-teman ya. Nah, kemudian contoh teman-temannya ini lagi-lagi contoh dari novel dari luar atau terus terang saya belum pernah baca novelnya, teman-teman mungkin sudah pernah baca ya. Kalau sudah pernah baca mungkin teman-teman bisa tambahkan berkomentar ya di kolom komentar. Saya baru baca ya sekedar sedikit resumenya, sedikit sinopsisnya ya ketika saya riset untuk mencari bahan pembahasan live malam ini, yaitu The Great Gatsby ya dari F. Scott Fitzgerald, ya gitulah kurang lebih ya teman-teman, orang Jerman kali ya. Nah, jadi karakter-karakternya itu ditambahkan yaitu dari dengan latar belakang etnis, kemudian juga latar belakang sosial dan latar budaya yang berbeda ya, sama seperti yang saya jelaskan tadi gitu. Jadi ya intinya ya memperkaya dari novel adaptasi tersebut dengan menambahkan karakter-karakter, terutama karakter-karakter pendukung, karakter-karakter tambahan ya, tokoh-tokoh pendukung, tokoh-tokoh utama itu dengan menambahkan berbagai macam ragam sosial budaya strata sosial dari tokoh-tokoh tambahan tadi gitu. Itu teman-teman yang kedua ya, aspek yang perlu harus kita perhatikan ketika kita ingin mengadaptasi sebuah novel yang bertemakan mengadaptasi dari sebuah novel kekinian yang diadaptasi dari sebuah novel sastra klasik, yaitu yang kedua tadi adalah diversifikasi karakter ya, ataupun diversifikasi penokohannya ya. Jadi kita memperbanyak tokoh-tokohnya gitu. Nah, yang ketiga adalah kita menggunakan penggunaan teknologi ya teman-teman ya. Ya tentu teknologi sudah berkembang ya teman-teman. Teknologi itu ya kita ya kalau kita bicara inilah ekstrimnya kisah cinta Romeo and Juliet ya dengan kisah cinta sekarang tentu sudah beda sekali ya teman-teman ya. Ya kalau seandainya Romeo and Juliet itu terjadi di tahun 2023 ini ya mungkin mereka tidak terlalu ada kendala ya. Komunikasi mereka mungkin bisa lewat alat komunikasi yang diselundupkan ke mereka misalnya oleh orang-orang terdekat mereka gitu. Jadi ya kalau zaman dulu kan begitu mereka istilahnya di ban ya, terutama mungkin si Julietnya di istilahnya di ini ya Julietnya tuh di karantina lah ya, tidak boleh keluar rumah ya udah blank kan, tidak ada komunikasi antara mereka gitu. Mungkin masih bisa dilalui dengan surat-suratan secara apa namanya diam-diam, tapi itu pun juga pasti kan sangat tidak efisien ya kalau kita lihat dengan sudut pandang sekarang ya. Nah, kalau sekarang mungkin akan lebih bisa diterobos aturan itu gitu ya. Makanya teknologi yang berbeda akan membuat sebuah alur cerita yang berbeda pula gitu untuk sebuah novel walaupun novel itu adalah novel klasik, sastra klasik yang diadaptasi ke novel sekarang teman-teman ya. Apalagi kalau novel tersebut bercerita juga mengenai teknologi gitu. Jadi misalnya ini ya novel 1984 oleh George Russell ya. Novel ini kan bercerita mengenai ya itu sebetulnya novel ini bisa disebut saya pernah bahas ya di pembahasan live saya sebelumnya mengenai artificial intelligence writing ya bahwa novel 1984 ini dari George Russell ini adalah novel mengenai AI sebetulnya. Tapi ya itu dibuat tahun 80-an kan AI menurut apa yang dipahami oleh orang-orang tahun 80-an gitu. Nah, novel itu tentu sudah kurang relevan ya dengan situasi sekarang. Karena apa? AI sudah jauh lebih berkembang daripada tahun 80-an ya, zaman sekarang ya. Dan bisa jadi apa yang dipersepsikan oleh penulisnya, oleh George Russell itu mengenai AI itu sudah berbeda dengan AI yang berjalan saat ini ya. Sehingga ya novel ini ya bukan harus ya, bisa diadaptasi dengan novel kekinian yang disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan AI saat ini gitu. Ya seperti misalnya ya kan bisa ditambahkan aspek-aspek apa namanya teknologi modern seperti pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah secara online ya. Kalau dulu kan ya pengawasan pemerintah itu benar-benar ya adanya pihak intelijen, adanya pihak apa namanya pihak keamanan yang melakukan pengawasan kan. Nah kalau sekarang kan bisa dilakukan secara online ya, artinya penyadapan itu bisa dilakukan melalui online ya karena ya komunikasi kita banyak melalui online sehingga ya pemerintah melakukan pengawasan terhadap warga negaranya bisa juga dilakukan melalui online ya. Ya tanda petik menyadaplah komunikasi dari warga negaranya dengan online. Nah itu bisa ditambahkan gitu unsur-unsur seperti itu ditambahkan dalam
novel 19 sama 4 ini ya, karena penggunaan teknologi sudah sangat berbeda. Bahkan ini novel tahun 80-an saja dengan tahun 2023 ya sekitar 50 tahun itu sudah benar-benar teknologi yang berbeda ya. Ya mungkin contoh gampangnya teman-teman, walaupun novel ini ya, novel setengah abad ini bukan novel adaptasi teman-teman, ini benar-benar novel yang saya buat dari nol ya, benar-benar saya punya ide sendiri untuk menulis ini. Tapi novel ini kan sebetulnya intinya bercerita mengenai seseorang yang mengalami apa namanya renungan hidup, mengalami suatu kesadaran, suatu refleksi hidup yang baru ketika dia berumur 50 tahun ya, ketika dia berulang tahun berumur 50 tahun. Nah, kisah ini, novel ini adalah kisah flashback ya, kisah setengah abad. Jadi perjalanan si tokoh ini, si Prananda ya, dari maaf Pradana maksudnya. Nah, dari seorang ketika dia masih SD gitu sampai dengan akhirnya dia berumur 50 tahun. Nah, kan tentu di situ ada gambaran teknologi yang berbeda teman-temannya ya. Ketika dia SD sekitar tahun 70-an 80-an ya itu teknologinya pasti beda ya. Ya adanya hanya nonton TVRI misalnya di dalam novel ini ceritakan dia nonton TVRI misalnya karena nggak ada TV yang lain kan. Atau beda ketika dia sudah kuliah tahun 90-an akhir itu sudah ada internet gitu kan. Nah, jadi ya sudah berbicara mengenai internet gitu. Walaupun waktu itu ya masih komunikasinya lewat pager ya. Saya nggak tahu nih Gen Z sama Gen Alpha tahu nggak pager itu barang apaan gitu ya. Ya intinya ini teman-teman apa kita punya handphone tapi hanya bisa SMS gitu. Dan SMS-nya pun kita tidak bisa langsung ketik ya teman-teman dia di alat pager kita, tapi kita harus menelpon operator gitu. Operator, halo saya ingin kirim pesan ke nomor pager sekian, pesannya ini, nanti diketik. Ya, seolah ya seperti kita ngirim telegram lah kalau teman-teman yang masih tahu yang ngirim telegram seperti apa. Ya kita ngasih kepada operator pagernya untuk mengirimkan ke pager yang dituju pesan yang itu diketik oleh operator tadi gitu. Nah, ya itu tahun 90-an akhir ketika dia si Prananda kuliah ya dia ya masih main pager gitu lah. Kemudian ketika dia mulai apa namanya itu ketika dia baru mulai deket dengan istrinya ya, yaitu waktu itu masih masih calon bahkan bukan bakal calon ya seperti sekarang calon calon presiden kan belum ada kan baru bakal calon presiden, bakal calon wakil presiden ya karena belum resmi daftar ke KPU ya. Nah, waktu itu si Prananda juga belum resmi kepada apa namanya dengan si Maudi ya istrinya nanti ya karena dia belum boro-boro dia menyatakan cinta ya deket aja masih belum karena dia saingan sama ketua senat ya di kampusnya dulu ya karena kan si Prananda juga aktivis mahasiswa kan si Maudi itu juga termasuk aktivis mahasiswi gitu jadi ya masih ini masih main pager kemudian ya akhirnya sudah ada handphone akhirnya main-main apa komunikasinya lewat handphone sampai akhirnya ketika mereka sudah berpisah lama kemudian mereka bertemu kembali di tahun 2000-an akhir ya menjelang tahun 2010 ya itu komunikasi udah beda lagi ya lewat BlackBerry ya. Nah, BlackBerry udah ada dengan BBM ya, BlackBerry Messenger gitu. Nah, sampai ya ketika mereka sudah menikah ya komunikasinya lewat WhatsApp gitu ya. Jadi itu ya teman-teman cerita ini pun bukan adaptasi saja, cerita novel yang saya benar-benar tulis berdasarkan ini apa namanya berdasarkan apa yang saya tulis cerita ini pun juga teknologi sangat berpengaruh ya. Ya karena ini ceritanya sangat panjang teman-temannya. Jadi kurun waktu 50 tahun diceritakan dalam novel ini gitu ya. Kurang lebih 50 tahun ya 40 tahun lah sehingga perkembangan teknologi yang memang dalam kurun waktu 50 tahun terakhir ini kan sangat cepat ya teman-temannya apa namanya perubahan dari analog ke digital itu memang terjadi di 50 tahun terakhir ini gitu. Nah, novel ini saja sudah bisa menunjukkan bahwa ada perkembangan teknologi dalam apa namanya dalam sebuah ini gitu cerita ya apalagi kalau memang novel yang terkait dengan teknologi ya udah pasti ketika kita melakukan adaptasi di novel klasik yang bertema teknologi menjadi novel kekinian ya tentu sudah banyak yang harus kita sesuaikan ya terkait dengan teknologi. Jadi itu teman-teman yang ketiga ya aspek penggunaan teknologi itu yang harus juga diperhatikan ketika melakukan adaptasi dari sebuah novel klasik menjadi novel kekinian ya karena teknologinya udah pasti berubah ya dan itu pasti akan mempengaruhi cara bagaimana manusia itu menjalani hidupnya karena teknologinya sudah berbeda ya. Yang paling gampang itu tadi ya komunikasi ya dari mulai surat-suratan, dari mulai telepon rumah, kemudian pager, kemudian handphone, smartphone, kemudian BlackBerry sampai sekarang
ya sudah ada iPhone dan juga sudah ada Android segala macam ya teman-temannya. Jadi itu sih teman-teman yang ketiga ya aspek dari ketika kita mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel yang modern ya kita harus apa namanya memperhatikan aspek penggunaan teknologi. Kemudian yang keempat adalah aspek kritik dan refleksi sosial ya teman-temannya. Jadi ya itu tadi dalam sebuah novel, apalagi novel klasik itu kan novel itu di zaman dahulu kala ya ketika mungkin komunikasi belum terlalu sebebas sekarang, komunikasi belum seluas sekarang, kemudian juga masih ada batasan-batasan sosial, batasan-batasan politik yang kuat yang membuat orang untuk menahan diri untuk berkomunikasi sehingga akhirnya kritik-kritik sosial, kritik-kritik politik itu disampaikan melalui novel ya. Nah, itu yang harus kita perhatikan juga ketika kita ingin mengadaptasi sebuah eh, novel klasik menjadi novel yang modern ya, di mana kita harus bisa memahami apa saja hal-hal yang dikritik secara sosial dan juga secara politik di dalam novel yang klasik itu sehingga ketika kita ingin mengangkatnya menjadi novel kekinian ya kita harus sesuaikan apakah kritik-kritik sosial dan kritik-kritik politik tadi sudah masih relevan dengan situasi saat ini gitu. Misalnya kalau dulu tidak ada demokrasi, misalnya orang tidak berani berbicara, itu yang dikritik adalah menuntut demokrasi ya. Tentu nggak relevan kalau kita tetap menggunakan tema kritik sosialnya adalah kritik politiknya meminta demokrasi ya, karena demokrasi sudah ada kok gitu ya. Kita harus sesuaikan. Mungkin kritiknya lagi bukan sekedar kritik adanya demokrasi, tapi adanya demokrasi yang fair, demokrasi yang adil ya. Karena kan demokrasi bisa jadi nggak adil kan. Nah, jadi harus kita sesuaikan gitu. Kritik dan refleksi sosial itu harus tetap ada ya, karena ya mungkin dari novel tersebut intinya adalah dikritik dan refleksi sosial gitu kan. Tetapi harus kita sesuaikan dengan situasi tadi ya, seperti saya bilang tadi. Kalau dulu mungkin dikritikkan mengenai menuntut demokrasi, nah kalau sekarang setelah ada demokrasi kita tidak bisa lagi di novel adaptasinya menuntut adanya demokrasi, tapi yang kita tuntut adalah demokrasi yang adil, demokrasi yang fair gitu. Nah, jadi kurang lebih itu ya teman-teman ya. Contoh dari karya klasik ini di asingnya di barat ya yang mengkritik refleksi sosial kemudian diadaptasi menjadi sebuah novel yang kekinian itu adalah novel dari To Kill a Mockingbird ya, To Kill a Mockingbird dari Harper Lee ya. Jadi apa namanya? Ya itu tadi, dia kan menyoroti mengenai masalah rasisme ya, yang memang dulu relevan sekali ya di Amerika tahun 50 60-an saja isu rasisme itu masih isu yang sangat kental ya. Nah, itu kita bisa apa mengadaptasi itu dengan novel sekarang. Sekarang pun mungkin rasisme masih ada, hanya mungkin tidak semasif dulu, tapi itu pun tetap ada. Nah, itu kita harus sesuaikan juga gitu. Jadi kritik-kritik dan refleksi sosial yang mengenai rasisme itu yang dulu mungkin terang-terangan ada dan itu dikritik oleh sebuah karya dan ketika kita adaptasi sekarang rasismenya sudah berbeda ya kita tentu harus menggunakan kritik dan juga refleksi sosial yang berbeda juga gitu. Nah, kurang lebih itu ya teman-teman ya aspek-aspek yang harus kita perhatikan ketika kita ingin apa namanya membuat sebuah eh, ataupun mengadaptasi sebuah karya sastra klasik menjadi karya sastra yang modern ya, sebuah karya sastra yang kekinian gitu, di mana ya kita harus ini teman-temannya apa namanya memperhatikan aspek-aspek dalam kita melakukan adaptasi itu ya. Aspek yang pertama adalah relevansi sosial dan budaya ya, artinya ya kita harus pastikan bahwa apa namanya hal-hal yang terkait dengan sosial budaya yang ada di dalam novel klasik itu bisa kita angkat ke situasi saat ini walaupun harus disesuaikan dengan banyak hal tapi tetap relevan. Apa yang kita bahas di novel kekinian itu secara umum, secara inti, secara pokok itu ada juga dibahas di novel klasiknya ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah diversifikasi karakter. Artinya kita menambahkan karakter yang sudah ada ya. Tentu ya terutama kita menambahkan karakter di luar karakter utama ya karena dari syarat dari kita mengadaptasi novel klasik menjadi novel kekinian ya kita tidak boleh menghilangkan karakter utamanya gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita menambahkan karakter pendukung dan juga karakter dari karakter apa namanya karakter tambahan ya karakter figuran. Nah itu kita tambahkan sehingga ya ceritanya menjadi lebih lebih relevan dengan situasi saat ini dan juga lebih kaya ya lebih menarik gitu. Yang tidak terlalu monoton. Mungkin kalau karya klasik yang monoton karena ya misalnya Romeo and Juliet ya hanya ada dua tokoh utama ya mungkin kita tambahkan lagi tokoh-tokoh pendukung, tokoh-tokoh pelengkap atau bahkan mungkin tokoh utamanya kita tambahkan ya tanpa mengurangi peran
tokoh utama yang ada di novel klasik ya, sehingga ceritanya menjadi lebih menarik, lebih dinamis dan jauh dari kesan monoton seperti pada novel-novel karya klasiknya gitu. Itu yang kedua ya teman-temannya, aspek dari kita mengadaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi novel kekinian, yaitu kita harus memperhatikan diversifikasi dari karakternya, dari tokoh-tokohnya. Kemudian yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah adanya perkembangan teknologi ya, penggunaan teknologi teman-temannya, karena ya teknologi dulu dan sekarang sudah berbeda ya. Istilahnya teknologi komunikasi saja sudah benar-benar merubah cara orang berkomunikasi yang mungkin dulu lebih menekankan pada komunikasi langsung dan juga komunikasi melalui surat, sekarang menggunakan komunikasi melalui digital ya, itu sudah berubah sekali dan ya otomatis kita harus banyak melakukan penyesuaian ketika kita mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian ya. Ya tentu ya itu kita harus memperhatikan penggunaan teknologi yang ada saat ini gitu. Yang keempat adalah kritik dan refleksi sosial ya, artinya sebuah novel tentu punya pesan yang disampaikan, yaitu misalnya terutama kalau novel zaman dulu mungkin kebanyakan dikritik dan refleksi sosial ya, karena ya dulu kan mungkin sangat tertutup ya kehidupannya ya, bahkan di negara barat sekalipun gitu, sehingga ya apa namanya, mungkin buku adalah sarana untuk menyampaikan refleksi dan juga kritik sosial. Nah, ketika kita ingin mengangkat apa namanya, menjadi sebuah karya kekinian ya tentu kita harus sesuaikan ya kritiknya itu tadi, refleksi sosial harus tetap ada tapi kita sesuaikan dengan situasi sekarang. Yang contohnya saya bilang tadi kalau apa novel karya klasiknya itu adalah menuntut mengenai demokrasi, mengenai hak menyatakan pendapat. Nah, kalau sekarang isunya sudah berbeda karena demokrasi dan hak menyatakan pendapat itu sudah umum ya. Yang kita angkat di dalam novel adaptasi kita mungkin bukannya hak demokrasi ataupun hak menyatakan pendapat, tapi hak demokrasi yang fair, yang adil, ataupun juga hak menyatakan pendapat yang adil gitu. Jadi ya itu teman-temannya kita perlu sesuaikan terkait dengan kritik dan juga refleksi sosial gitu. Nah, jadi itu teman-teman ya contoh apa aspek dari 4 aspek yang teman-teman harus perhatikan ketika ingin mengadaptasi sebuah novel karya klasik menjadi novel kekinian ya teman-teman. Nah, sekarang saya bilang tadi di Indonesia pun sebetulnya fenomena ini sudah ada ya, artinya kita mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian itu sudah ada walaupun tidak sebanyak di luar ya, tapi juga sudah mulai umum ya. Ini saya kasih contoh beberapa contoh saja teman-teman, contoh-contoh yang besar sehingga teman-teman mungkin jadi bisa lebih yakin bahwa kalau teman-teman ingin mengadaptasi sebuah novel menjadi sebuah novel apa namanya, teman-teman yang mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian tuh ya sudah ada ininya lah, jejak awalnya lah ya di Indonesia gitu. Yang pertama adalah adaptasi sastra klasik ya, misalnya karya dari karya Pramudia Anandatur, dari karya Karil Anwar, karya Al-Kartini gitu. Dan misalnya Al-Kartini kan menulis buku ya mengenai bagaimana perjuangan wanita saat itu untuk menuntut emansipasi ya, tentu dengan emansipasi yang terbatas ya. Kita tahu kehidupan tahun 1900 awal apalagi di Jawa di kalangan ningrat itu ya peran wanita itu masih sangat minimal ya, walaupun RR Kartini sudah memulai dengan melakukan suatu tanda petik gebrakan lah ya. Nah, cerita itu gebrakan di antara segala kungkungan yang menghalangi itu diadaptasi menjadi sebuah novel dengan judul Perempuan ya dari Intan Paramadita ya. Dia memasukkan jadi istilahnya dia menceritakan perkembangan kehidupan wanita modern di Indonesia saat ini dengan memasukkan unsur-unsur mitologi juga gitu, dan itu kan inspirasinya dari tulisannya Kartini ya, dari era Kartini tadi ya. Jadi itu sih teman-teman, walaupun mungkin tidak benar-benar mengadaptasi, tapi setidaknya terinspirasi dari novel ataupun juga tulisan karya era Kartini ya dalam dia menulis novel perempuan yang ditulis tadi oleh penulisnya Intan Paramadita gitu. Kemudian yang kedua adalah kita selain tadi yang pertama melakukan adaptasi sastra klasik, yaitu mengadaptasi dari itu sastra-sastra klasik, kita juga bisa melakukan revisi sejarah ya. Jadi artinya kita bisa saja mengangkat apa namanya sebuah tulisan novel yang berisikan mengenai fakta-fakta sejarah, berisikan mengenai tokoh-tokoh sejarah yang disesuaikan dengan kehidupan zaman sekarang ya. Misalnya novel Bumi Manusia ya dari Pramudia Anandatur yang saat ini sudah banyak diangkat oleh ke layar ke teater ataupun juga ke layar lebar ya, ke film ya, yang itu adalah adaptasi dari novel tadi gitu ya. Itu intinya adalah ya
inilah gitu, melakukan inilah pandangan baru, sudut-sudut pandang baru terhadap cerita sejarah yang lalu gitu. Nah, itu yang kedua ya, revisi sejarah. Kemudian yang ketiga adalah isu-isu sosial dan politik ya, ya kan apa namanya, zaman dulu pun sudah ada ya novel-novel klasik yang berisi kritik sosial dan juga politik ya. Nah, itu kan bisa diadaptasi menjadi karya-karya yang ini ya apa namanya, yang disesuaikan dengan kekinian ya gitu. Jadi misalnya seperti ini apa namanya, novel Manekin dan lainnya yang ditulis oleh Gumira Adidharma ya, ya dia membuat cerita yang mengkritik mengenai sosial dan politik di Indonesia ya, dan itu terinspirasi mengadaptasi dari novel-novel yang pada zaman klasik dulu itu mengkritisi juga apa namanya, kisah apa namanya, perjalanan kehidupan sosial politik di Indonesia. Walaupun kalau novel yang diadaptasi dulu mungkin pemerintahan yang lama ya, kalau yang ditulis saat ini adalah pemerintahan yang sekarang, akan tetapi tetap alur ceritanya, garis besarnya itu kurang lebih hampir sama gitu. Jadi itu teman-teman ya, sedikit ya, nggak banyak sih, tapi tetap ada novel sastra klasik yang diangkat menjadi novel kekinian ataupun tulisan kekinian atau bahkan menjadi film atau sebuah karya teater yang dilakukan oleh penulis-penulis saat ini gitu. Nah, itu teman-teman apa namanya, eh, sekedar contoh ya teman-temannya, bahwa di Indonesia pun sudah mulai dilakukan adaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi novel yang berlatar belakangkan situasi kekinian juga teman-teman. Nah itu. Nah kemudian apa namanya, ini ya teman-teman, kita udah bahas mengenai aspek-aspek yang diperhatikan ketika kita ingin mengadaptasi sebuah novel karya klasik menjadi novel ini ya, menjadi novel yang apa namanya, novel kekinian, dan juga kita juga sudah mengetahui beberapa contoh dari novel baik di Barat maupun di Indonesia yang novel tersebut sudah berhasil ditulis mengadaptasi dari novel-novel yang lalu menjadi novel-novel yang saat ini ya teman-teman. Nah itu sekarang sudah hampir ya kurang lebih 1 jam ya kita membahas mengenai ini apa namanya, eh, live kita kali ini, dan ya masih mungkin seberapa jam lagi saya tambahkan teman-temannya, ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan mungkin bisa membantu teman-teman ketika ingin mengadaptasi sebuah novel kisah klasik sastra klasik menjadi novel kekinian gitu ya. Nah kemudian hal-hal yang perlu kalau tadi kan aspek-aspek yang perlu teman-teman harus pahami. Nah, sekarang hal-hal yang perlu teman-teman lakukan ketika teman-teman ingin atau mulai ingin mengadaptasi sebuah novel kayak karya sastra klasik menjadi novel kekinian, yaitu yang pertama adalah pemahaman terhadap karya asli ya. Jadi yaitu ini apa namanya, teman-teman harus ketika teman-teman ingin mengadaptasi sebuah novel kayak klasik, ya teman-teman harus baca benar-benar ya novel yang ini teman-teman adaptasi tadi gitu. Nggak bisa teman-teman hanya baca resensinya saja, ataupun teman-teman hanya baca resumenya saja. Teman-teman harus baca utuh novel tersebut gitu. Walaupun mungkin ya apalagi kalau novel seperti Romeo dan Juliet ya, yang karya aslinya yang ya mungkin dari sisi gaya bahasa, dari sisi gaya penulisan, struktur penulisannya mungkin agak aneh ya dengan situasi kekinian. Jadi teman-teman harus paksakan untuk membaca karya aslinya. Karena apa? Dengan membaca karya aslinya, teman-teman tidak hanya tahu mengenai alur ceritanya saja, tidak hanya tahu mengenai karakter-karakter atau tokoh-tokoh utama ceritanya saja, tidak hanya tahu mengenai konflik dan juga klimaks dari konflik di dalam novel klasik tersebut, atau bahkan bagaimana resolusi dan penyelesaian dari konflik tersebut, tapi teman-teman benar-benar bisa mendapatkan aura ya, istilahnya aura ataupun juga ruh ya, tanda petik ya, ruh dari novel tersebut gitu. Sehingga tidak hanya teman-teman paham mengenai apa saja yang tersirat dalam sebuah novel karya klasik tersebut, tapi apa-apa yang tersurat pun teman-teman juga paham, sehingga teman-teman lebih mudah untuk mengadaptasinya ke situasi kekinian saat ini gitu. Nah, jadi itu hal-hal yang harus teman-teman pahami, terutama ya dalam sebuah novel karya klasik yang teman-teman harus paham benar, yaitu itu tadi dari sisi apa pengkarakterannya, dari sisi kemudian konfliknya, kemudian klimaks konflik, kemudian juga latar-latar belakang yang ada di dalam novel tersebut, dan juga resolusi konfliknya ya, penyelesaiannya seperti apa, yaitu yang teman-teman harus pahami benar ya. Jadi itu
yang pertama teman-teman harus lakukan ketika teman-teman ingin mengadaptasi sebuah novel karya klasik menjadi sebuah novel karya kekinian gitu ya. Kemudian yang kedua adalah identifikasi tema kontemporer ya. Artinya ya teman-teman harus identifikasikan apa namanya tema-tema kontemporer apa ya kan teman-teman masukkan ke dalam sebuah novel adaptasi. Dan itu tetap harus relevan dengan dari hal-hal yang telah dibahas pada novel-novel sastra klasik tadi ya. Jangan teman-teman bicara yang berbeda gitu. Teman-teman harus bicara hal yang sama kan, tetapi tetap disesuaikan dengan tema kontemporer, tema-tema yang relevan dengan saat ini gitu. Jadi misalnya kalau teman-teman bicara tadi mengenai ya Julian apa Romeo dan Juliet lah ya, kisah mengenai kisah kasih yang terhalang oleh orang tua gitu ya. Di novel yang teman-teman adaptasi sekarang pun tetap harus cerita mengenai kisah cinta yang terhalang oleh kemauan orang tua gitu. Jangan teman-teman justru berceritanya mengenai bahwa dalam novel adaptasi Ottoman itu ada hak untuk menentukan pasangan hidupnya sendiri gitu. Di mana ya peran orang tua itu minimal dalam pemilihan kekasih atau apalagi pemilihan pasangan hidup ya, baik suami ataupun istri. Nah, itu kan tentu temanya udah sangat berbeda ya dengan tema dari Romeo and Juliet tadi gitu. Nah, itu tetap makanya teman-teman harus pastikan bahwa alur cerita utama itu tetap harus sama dan bagaimana merelevankannya dengan tema-tema kontemporer yang ada saat ini gitu. Nah, itulah yang teman-teman harus lakukan ya. Lakukannya dengan apa? Tentu penelitian ya, riset ya. Risetnya ya bisa macam-macam lah ya. Saya sudah pernah jelaskan bagaimana melakukan suatu riset untuk penulisan karya fiksi maupun karya non fiksi ya. Nah, itu yang teman-teman harus lakukan ya. Jadi memilih menentukan tema-tema kontemporer saat ini yang relevan yang bisa diterapkan dalam adaptasi novel sastra klasik tadi. Itu yang kedua, teman-teman ya. Yang kemudian yang ketiga adalah diversifikasi karakter ya. Tadi saya juga udah jelaskan nih diversifikasi karakter ya. Bagaimana teman-teman menambahkan karakter ataupun tokoh-tokoh di dalam novel adaptasi tadi ya, terutama tokoh pendukung dan tokoh pelengkap ya. Walaupun untuk tokoh utama untuk case-case tertentu bisa ditambahkan tanpa mengurangi ataupun menghilangkan apalagi tokoh-tokoh utama yang ada di novel aslinya ya, di novel sastra klasik yang teman-teman adaptasi gitu. Nah, itu yang ketiga ya, dari diversifikasi karakter. Kemudian yang keempat adalah pembaruan latar belakang dan teknologi ya, seperti saya jelaskan tadi ya, teman-teman harus sesuaikan ketika mengadaptasi novel novel sastra klasik menjadi novel kekinian ya harus sesuaikan latar belakang dan teknologinya pasti sudah berbeda ya. Itulah yang bisa jadi akan mempengaruhi cara teman-teman ataupun mempengaruhi alur cerita yang teman-teman tulis ketika melakukan adaptasi novel tadi ya. Itu teman-teman harus perhatikan benar-benar ya, artinya dan akan tapi tetap ceritanya harus tetap relevan ya dengan lagi-lagi itu harus relevan dengan cerita pada novel aslinya ya. Jangan sampai hanya karena ingin menambahkan unsur teknologi, menambahkan latar belakang yang berbeda, alur ceritanya dibuat sangat berbeda dengan novel aslinya. Kalau itu berarti kan bukan novel adaptasi ya, mendingan teman-teman buat sekalian novel baru ya daripada melakukan adaptasi novel sastra klasik tapi latar belakangnya kemudian perkembangan teknologinya itu tidak sesuaikan dengan alur cerita yang lama gitu ya. Jadi ya tetap harus disesuaikan gitu. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah kritik sosial dan politik ya. Artinya ya teman-teman bisa walaupun saya jelaskan isu-isu sosial dan isu politik itu bisa sangat berbeda ya dulu dan sekarang kan, tetapi kan pasti ada tetap benang merah atau relevansi yang bisa diambil. Itu teman-teman harus melakukan itu gitu. Jangan benar-benar keluar dari alur cerita novel aslinya ya. Teman-teman harus pastikan kritik sosial dan politik yang dilakukan itu juga masih relevan dengan yang teman-teman buat di novel adaptasi gitu. Kemudian yang keenam ada mempertahankan integritas karya asli ya. Jadi ya itu tadi ya itu nyambung ya dari yang kelima tadi bahwa ketika teman-teman mengadaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi novel yang sebuah novel yang terkait dengan karya asli. Nah, teman-teman harus pastikan bahwa ada integritasnya, hal-hal yang sifatnya inti, hal yang sifatnya pokok, hal yang sifatnya esensial dari sebuah novel karya klasik itu yang tetap dipertahankan di novel adaptasinya ya. Jangan sampai teman-teman hanya karena ingin mengadaptasi sebuah novel
teman-teman tetap melakukan perubahan yang cukup dramatis sehingga unsur aslinya bisa dibilang sudah tidak ada atau bahkan sulit dicari dari novel adaptasi tadi ya. Jadi itu teman-teman harus perhatikan terutama dari sisi pesan-pesan, nilai-nilai moral, nilai-nilai nilai-nilai yang lainnya, nilai-nilai luhur yang ingin disampaikan oleh penulisnya itu jangan sampai hilang gitu. Jadi seberapa perubahan yang dilakukan terkait dengan teknologi, terkait dengan perkembangan latar belakang kekinian, nilai-nilai sosial, nilai-nilai moral, kemudian juga pesan-pesan yang disampaikan oleh penulisnya itu jangan sampai ditinggalkan atau dirubah ya, itu benar-benar harus tetap mengikuti apa yang telah ingin disampaikan oleh penulisnya yang terdahulu ya di novel kayak klasik gitu. Nah itu yang keenam ya, mempertahankan integritasnya. Kemudian yang ketujuh ya menghormati hak cipta ya teman-teman. Jadi artinya ya teman-teman ketika ingin mengadaptasi sebuah novel sastra klasik di novel modern teman-teman harus ada diskusi ataupun bahkan izin dari pihak penerbit yang menerbitkan novel yang pertama tadi ya, novel yang asli jika teman-teman ingin menerbitkan novel teman-teman itu di penerbit yang berbeda. Dan juga harus ada izin dari penulisnya ya, atau keluarga pewaris dari penulis novel sastra klasik kalau masih bisa ada ya, kalau masih tidak ditemukan. Kalau sudah tidak bisa ditemukan, itu menjadi suatu karya yang NN ya, istilah no name, tidak diketahui siapa ininya, tidak ketahui siapa penulisnya ya. Mungkin itu lebih ringan dari sisi copyright karena teman-teman tidak perlu harus izin dari pihak-pihak yang merasa mempunyai hak terhadap karya tersebut gitu. Jadi ya itu teman-temannya, saya ulangi sekali lagi hal-hal yang teman-teman harus lakukan ketika ingin melakukan adaptasi sebuah novel klasik menjadi novel kekinian ya, diadaptasi menjadi novel kekinian. Yang pertama adalah pemahaman terhadap karya asli ya, teman-teman harus benar paham keseluruhan dari karya asli tadi ya, teman-teman harus benar-benar baca karya novel sastra klasik tadi gitu, tidak hanya sekedar membaca resensinya saja, tapi baca novel utuhnya teman-teman harus lakukan gitu. Kemudian yang kedua adalah identifikasi tema kontemporer ya, tema saat ini yang relevan dimasukkan ke dalam tema novel adaptasi yang teman-teman buat tadi gitu, yang itu tidak bertentangan ataupun masih relevan dengan isu-isu yang ada di zaman dahulu di novel sastra klasik gitu. Nah itu teman-teman harus identifikasikan itu. Kemudian yang ketiga itu teman-teman harus diversifikasi karakter ya, tokoh-tokohnya itu harus ditambah ya, ya karena selain membuatnya lebih relevan dengan situasi saat ini, teman-teman juga bisa membuat sebuah novel itu menjadi jauh lebih menarik ya, novel adaptasi ya, karena itu tadi ya, dengan menambahkan tokoh-tokoh di luar yang sudah ada di tokoh-tokoh di novel klasiknya tadi gitu. Kemudian yang keempat adalah pembaruan latar belakang teknologi. Itu jelas ya teman-teman ya, karena ya kita bicara novel Romeo and Juliet 200 tahun yang lalu, tentu teknologi dan latar belakangnya sudah beda dengan tahun 2023 ya. Bahkan ya itu tadi saya contohkan novel 1984 dari siapa tuh tadi? Ya itulah pokoknya novel yang mengenai cerita teknologi yang ditulis tahun 80-an, teknologi tahun 2023 itu sudah beda ya. Ya tahun novel 1984 tadi menulis mengenai AI pada zaman tahun 80-an ketika AI baru mulai dikembangkan. Ya sekarang AI sudah jauh lebih maju kan. Jadi ya ketika kita mengadaptasi tentu kita harus sesuaikan perkembangan teknologi AI saat ini untuk mengadaptasi novel 1984 tadi gitu ya. Itu yang ke ini ya, apa nama teman-temannya, yang keempat ya, pembaruan latar belakang dan teknologi gitu. Kemudian yang kelima ada kritik sosial dan politik ya. Jika pesan ataupun juga nilai-nilai moral yang ditanamkan oleh penulisnya itu adalah kritik sosial dan kritik sosial dan politik, ya tentu kita harus sampaikan juga di novel adaptasi kita, walaupun tentu kritiknya udah berbeda ya teman-temannya, karena situasi sudah berbeda gitu. Seperti saya bilang tadi, kalau novel awalnya mengkritik mengenai sistem politik yang tidak demokratis, dan kalau sekarang sistemnya sudah demokratis, maka yang diomongin, yang dibahas dalam novel adaptasi mungkin bukan mengenai menuntut sistem yang demokratis, tapi menuntut sistem demokratis yang fair, sistem demokratis yang adil gitu. Jadi itu teman-temannya tetap harus berdasarkan kepada novel-novel yang lalu, tapi juga ini ya disesuaikan dengan perkembangan yang ada saat ini gitu. Nah, jadi itu teman-teman hal yang teman-teman harus perhatikan ketika mengadaptasi sebuah novel klasik novel sastra klasik menjadi novel yang kekinian ya teman-teman ya. Nah, sekarang di bagian akhir nih saya tadi sudah jelaskan ya bahwa
eh, membuat adaptasi novel sastra klasik menjadi novel modern itu, ya tentu itu adalah suatu hal yang umum ya, suatu hal yang sekarang sudah bisa diterima oleh banyak kalangan ya, baik penulis maupun pembaca gitu. Nah, walaupun demikian, tetap ada keuntungan dan juga kerugian dari kita melakukan adaptasi novel yang sastra klasik menjadi novel yang modern ya, teman-temannya. Nah, itu apa namanya? eh, ya saya akan bahas mengenai keuntungan ya. Kalau keuntungan adalah yang pertama adalah relevansi yang di ini ya, apa namanya, relevansi yang diperbarui ya. Artinya yaitu tadi teman-teman, karena kalau kita membuat sebuah novel ini ya, novel karya adaptasi dari karya klasik ya tentu ceritanya jadi lebih relevan ya. Karena lebih relevan ya novel itu jadi lebih menarik untuk dibaca ya. Kalau kita hanya baca benar-benar Romeo and Juliet karya 200 tahun yang lalu, mungkin sudah relevan dengan situasi sekarang ya. Ya, masih ada yang mau baca, tapi mungkin itu benar-benar orang yang mempunyai minat sastra yang tinggi ya, bukan pembaca secara umum yang tertarik untuk membaca novel ini gitu ya. Sementara eh, ya kalau semakin lama segmen ini akan semakin habis ya. Bahkan mungkin nanti tidak ada yang bisa baca lagi, tidak ada yang mau baca lagi novel Romeo and Juliet karya aslinya ya. Makanya perlu dibuat sebuah cerita yang lebih relevan dengan saat ini yang mengadaptasi dari novel sastra klasik, yaitu yang pertama ya relevansi yang diperbarui dengan situ saat ini. Kemudian yang kedua adalah apa namanya, pengenalan karya klasik ya. Lagi-lagi teman-teman, generasi milenial kemungkinan kecil untuk mau membaca karya sastra klasik ya. Bahkan jangankan Romeo and Juliet yang 200 tahun yang lalu gitu. Karya sastra klasik Indonesia 50-100 tahun yang lalu pun mungkin mereka nggak mau baca. Misalnya tenggelamnya kapal Van der Wijk ya, itu kan sebetulnya masih baru kan, yang 50 tahun 60 tahun yang lalu gitu. Tapi kalau ditulis ulang dengan adaptasi yang lebih modern, bisa jadi itu akan membuat kalangan milenial tertarik untuk baca karya-karya klasik dengan adaptasi ya, sehingga mereka bisa mengetahui karya-karya klasik tadi walaupun yang dibaca adalah karya adaptasi modernnya tadi gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah ini apa namanya, uh, kritik sosial ya teman-temannya. Karena ya kritik sosial itu kan sebetulnya relevan ya dari zaman dulu dan zaman sekarang. Kritik sosial itu pasti ada ya, hanya memang harus disesuaikan dengan keadaan ya. Yaitu itu tadi, orang menuntut demokrasi zaman dahulu intinya adalah menuntut keadilan ya. Orang menuntut demokrasi yang adil saat ini adalah menuntut keadilan juga. Nah, itu kan sebetulnya relevan. Jadi artinya dengan tema kritik sosial yang relevan ya itu bisa membuat sebuah novel yang klasik itu tetap bisa memunculkan, menuangkan ide-idenya, pesan-pesannya itu di novel yang baru, yang novel yang kekinian ya. Jadi isu-isu misalnya di demokrasi yang adil tadi itu tetap bisa berjalan ya dengan karya novel yang baru gitu. Kemudian yang itu jadi keuntungannya teman-teman, jadi keuntungannya itu lebih ke relevansi sama apa namanya, dan itu lebih intinya bisa diterima lah oleh kalangan sekarang, sehingga apa yang pesan yang disampaikan pada novel-novel yang dulu itu bisa sampai tetap zaman sekarang ke pembaca-pembaca sekarang dengan novel adaptasi. Nah, kerugiannya yang pertama adalah kehilangan keaslian ya. Sebaik-baiknya penulis mengadaptasi sebuah novel klasik, ya pasti ada unsur-unsur yang ditambahkan, pasti ada unsur-unsur yang dihilangkan, sehingga nilai otentik, nilai keasliannya tentu berkurang ya. Ya ibaratnya kita memodifikasi mobil klasik, ya tentu nggak sepenuhnya itu akan seperti mobil klasik pada zaman dahulu dibuat ya. Pasti akan ada perubahan-perubahan yang sekecil apapun tuh bisa merubah nilai keotentikan ya, nilai keaslian dari mobil klasik tersebut ya. Apalagi ini sebuah karya tulis ya, karya seni ya, bisa jadi ya sudah kurang otentik lagi gitu. Kemudian eh, yang kedua adalah hak cipta ya teman-temannya, karena adaptasi itu kan relatif ya. Kalau terang-terangan dia bilang misalnya, wah ini adaptasi dari novel ini apa namanya Romeo and Juliet, ya udah pasti itu ada masalah cipta kan. Tapi kalau dia tidak bilang, oh ini tidak adaptasi dari Romeo and Juliet kok, tapi ceritanya tuh benar-benar mengambil ide dari Romeo and Juliet kemudian disesuaikan dengan situasi sekarang ya. Itu kan di sini ada ini ya, ada hal abu-abu ya terkait hak cipta ya. Nah, inilah yang kelemahan yang bisa terjadi ketika kita mengadaptasi sebuah novel klasik menjadi novel yang kekinian, novel yang modern ya. Kemudian
Yang ketiga, tantangan menghormati karya asli ya. Itu tadi ini tantangan bagi penulis ya. Seberapa dia bisa mempertahankan nilai keaslian sebuah novel adaptasi itu berdasarkan novel sastra klasiknya, yaitu adalah berarti si penulis itu semakin menghargai, menghormati nilai-nilai keaslian dari novel klasik yang diadaptasi tadi gitu. Itu tantangan tersendiri ya. Kemudian yang keempat adalah ketidakpuasan pembaca ya kan ya, bisa jadi misalnya tetap ada pembaca yang senang membaca karya Romeo dan Juliet yang klasik ya, bisa jadi dia adalah seorang sastrawan, bisa jadi dia adalah mahasiswa di Fakultas Sastra ataupun juga peminat-peminat sastra klasik. Dan ketika dia membaca adaptasinya itu mungkin bisa menjadi tidak puas ya, karena ya apa? Karena ya itu tadi karyanya dianggap akhirnya tidak asli ya. Banyak hal-hal yang menyimpang tanda petik dari karya aslinya gitu, sehingga ya ya itu akan menimbulkan persoalan juga gitu. Nah, jadi itu sih teman-teman ya, keuntungan dan kerugiannya ya itu sih masing-masing pihak bisa menilainya berbeda ya. Ya sepanjang kita mau mengadaptasi sebuah karya klasik dan sepanjang karya klasik tersebut kalau ada hak ciptanya, pemilik hak ciptanya mau mempersilahkan kita untuk mengadaptasi novel tersebut, ataupun kalau tidak ada hak ciptanya karena memang sudah tidak ketahui lagi penulisnya, kita bisa langsung mengadaptasi novel klasik tersebut ya, itu nggak masalah sih ya, tapi ya tetap kita harus perhatikan juga ada pro kontra dari hal ini dan kita ambil mana yang menurut kita paling baik ya. Kalau menurut saya sih pribadi ya, kalau memang itu sudah sesuai aturan, sesuai dengan hak cipta, bagus juga sih kalau kita mengadaptasi sebuah karya klasik yang mempunyai nilai-nilai dan pesan-pesan yang bagus, yang tetap relevan dengan saat ini, itu ditulis menjadi novel yang saat ini yang relevan ya, sehingga selain generasi muda bisa mengetahui isi-isi cerita dari sebuah novel klasik, tetap dan pesan-pesan yang disampaikan oleh novel klasik tersebut tetap masih bisa relevan di situasi kekinian ya, sehingga ya kan salah satu peran dari seni sastra adalah menjadi tanda petik penyampai pesan kebaikan tentunya ya kepada pembaca, kepada masyarakat, dan itu bisa disampaikan dari waktu ke waktu ya, termasuk dari sebuah novel sastra klasik yang kemudian diangkat menjadi sebuah novel sastra yang ini ya, novel sastra yang modern, yang kontemporer, sehingga tetap pesan tersebut bisa ditangkap oleh generasi muda saat ini gitu ya. Nah, jadi itu sih teman-teman ya, sedikit dari saya, 1 jam lebih dikit saya sudah membahas mengenai cara teman-teman mengadaptasi sebuah novel sastra klasik menjadi novel yang novel yang kekinian ya, novel yang sesuai dengan situasi saat ini gitu, dan itu saya rasa banyak manfaatnya ya. Makanya itu tantangan bagi teman-teman, sekaligus juga kesempatan bagi teman-teman yang belum pernah menulis sebuah novel, selama ini baru menulis sebuah cerpen ya, teman-teman bisa menulis sebuah novel yang relevan, sebuah novel yang bagus, yang menarik, tanpa teman-teman harus benar-benar memikirkan idenya dari awal lama. Jadi sehingga ya teman-teman tidak perlu harus buat dari nol, sehingga teman-teman lebih bersemangat, lebih mampu untuk menuangkan ide-ide teman-teman karena dalam sebuah novel ya, karena ide-ide dasarnya sudah ada di novel karya sastra yang klasik yang aslinya tadi. Demikian teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan, teman-teman bisa sampaikan di kolom komentar. Nanti saya jawab di besok ya, live besok insya Allah, mulai jam 9:30 sampai atau mungkin jam 10 paling lambat kita mulai. Dan ataupun juga nanti teman-teman bisa tanyakan di VT-VT saya yang masuk beranda teman-teman. Nanti akan saya jawab melalui VT juga, melalui video juga, dan juga melalui live besok insya Allah teman-teman ya. Demikian teman-teman, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman dan mencerahkan teman-teman, sehingga teman-teman makin bersemangat untuk menulis novel, walaupun selama ini belum pernah menulis sebuah novel gitu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam.